Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Robotika Industri. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas final dari mata kuliah ini, yaitu mensimulasikan robot UR3 agar dapat menjalankan program pick and place. Nah, di mana robot ini nantinya dia akan mengambil sebuah benda, kemudian meletakkan benda tersebut ke dalam tempat yang telah disediakan. Oke, perkenalkan, saya anggota dari kelompok 4. Nama saya adalah Robi Wahyudi. NIM saya 42217010111. Nama saya Eko Priyono, NIM 4221701701015. Nama saya Bungsu Wismira, NIM saya 42217011009. Baik, langsung saja kita masuk ke video penjelasan dari tugas pick and place pada robot UR3. Oke, baik. Tahap pertama yang akan kita lakukan ialah kita buka dahulu Moveit Setup Assistant, di mana pada Moveit ini kita akan membuat 3 buah pos, yang di mana nanti pos ini akan dijalankan pada gazebo. Baik, kita langsung saja buka Moveit Setup Assistant-nya. Nah, berikut ini ialah tampilan dari Moveit Setup Assistant. Pertama, kita edit existing Moveit Configuration Package. Kenapa kita edit? Karena sebelumnya, pada materi sebelumnya kita telah membuat sebuah config menggunakan Moveit ini. Kita tinggal menambahkannya beberapa item saja. Kita browse ke UR3WS, source, rel UR3 Moveit config, kita open, kemudian kita load file. Nah, pada tampilan ini kita lanjut, self collision kita abaikan, virtual join, planning group, itu sebelumnya sudah kita atur. Nah, pada materi sebelumnya telah dimasukkan post name-nya itu zero, home, open gripper, dan juga close gripper. Nah, kita akan menambahkan 3 buah post baru, di mana post itu bernama move 1, move 2, dan move 3. Move 1 ini merupakan pergerakan robot ketika bergerak mendekati objek yang akan di grip. Kemudian move 2, robot akan mengangkat benda kerja ke atas. Kemudian pada move 3, robot arm akan bergerak menuju ke tempat di mana bin atau tempat sampah itu diletakkan. Nah, ketiga post ini dapat kita tambahkan dengan cara add post. Kita masukkan post name-nya. Kita pilih planning group-nya itu arm. Kemudian kita atur join-join yang ada di dalamnya menyesuaikan di mana letak dari can yang akan kita grip nantinya. Oke, setelah kita masukkan 3 post ini, kita langsung lanjut ke configuration file. Kita cek configuration ROS controller ini agar dia dapat di override. Kita langsung generate package. Dan kita klik OK nantinya. Oke, selanjutnya kita akan membuka package dari pick and place. Kita buka script-nya, script programnya. Nah, programnya sudah muncul. Ini dia programnya. Dia ada grup dari ARM, juga ada grup dari hand-nya. Ini
saya tandai ya, ini grup dari handnya. Kemudian ada display dari plan pad-nya. Nah, ini kita akan memanggil objek kalengnya. Kemudian kita akan memanggil objek bin-nya, di mana kita memanggilnya lewat service spawn SDF object. Spawn SDF model. Ya, ini tadi posisinya dari bin XYZ. Ini posisi X, posisi Y, dan posisi Z. Kemudian ini posisi can, yaitu objek kalengnya. Nah, kemudian kita memanggil spawn objeknya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke program while, yaitu pada posisi awal robot di posisi home. Kemudian objek muncul. Setelah itu robot bergerak ke posisi 0. Kemudian grippernya terbuka dan selanjutnya robot bergerak ke arah objek yaitu move 1. Kemudian gripper tertutup di mana objek telah tercapit. Selanjutnya robot akan akan mengangkat objek yaitu pada move 2. Kemudian robot akan bergerak menuju tempat sampah pada perintah move 3. Selanjutnya gripper akan terbuka dan objek kaleng pun jatuh ke tempat sampah. Selanjutnya kita membuat perintah delete model prox, yaitu setelah kaleng jatuh ke tempat sampah, kaleng akan dihapus. Karena jika tidak, pada saat program pengulangan while berjalan lagi akan terjadi error. Oke, pada selanjutnya ini kita akan mencoba menjalankan program yang kita buat tadi. Sebelum itu, kita harus menjalankan dulu 3 bagian, yaitu gazebo, airfish, dan package program yang kita buat untuk mengambilnya. Pertama kita jalankan dulu package untuk menjalankan gazebo-nya. Setelah itu kita lihat apakah muncul robotnya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa robot telah muncul di gazebo-nya. Di sini ada muncul robot di atas meja yang telah dilengkapi dengan library yang sebelumnya. Setelah itu baru kita menjalankan move-it-nya yang telah dikonfigurasikan dari move-it setup assistant. Nah, di sini telah muncul tampilan airfish-nya. Kita minimize biar bisa di-combine dengan gazebo-nya. Oke, buka gazebo. Setelah itu baru kita menjalankan package program untuk menjalankan motion mengambil objek dan membuang objek kaleng ke dalam tempat sampah. Dengan cara play-nya /pick underscore and press.py. Setelah program dijalankan, baru kita buka gazebo dan airfish-nya. Oke, di sini saya akan mengatur dulu untuk bisa kita lihat di bagian gazebo dan bagian airfish-nya. Di sini tampak gazebo dan airfish-nya berjalan bersamaan, di-combine, karena telah dikonfigurasikan terlebih dahulu di bagian config-nya. Bisa dilihat sini,
robot jalan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Nah, pada bagian di sini saya menjelaskan bagian maksud dari program yang tadi dibuat. Pertama, robot bergerak ke home dulu. Ini bagian home. Setelah itu, objek benda jatuh. Dan setelah itu bergerak ke zero. Setelah itu baru ke motion 1 dan menggripper objek kaleng. Setelah menggripper dari objek kaleng tersebut, baru move 2. Move 2 ini adalah untuk mengangkat objek dari kaleng tersebut. Setelah move 2, baru dia ke move gerak ke move 3. Move 3 ini bergerak ke bagian tempat sampahnya untuk robot membuang kalengnya. Setelah kaleng diletakkan jatuh ke tempat sampah, lalu robot ke bagian home dan mendelete lagi objeknya dari yang telah kita buat tadi. Dan robot akan terus mengulangi pergerakan ini sampai kita berhentikan programnya. Baiklah, kita telah selesai mempresentasikan bagaimana sistem kerja dari simulasi robot VR3 untuk mem-pick and place benda kerja. Nah, setelah kami membuat program ini dan menjalankan simulasi ini, ada beberapa permasalahan yang kami temukan, antara lain yaitu pertama, pada saat spawn can, itu tidak bisa men-spawn objek dengan nama yang sama. Jadi ketika kami kemarin mencobanya dengan tidak menambahkan row service untuk mendelete objek di akhir program while, itu terjadi error. Oleh karena itu kami harus mendelete dulu can-nya di akhir program. Setelah robot itu melepaskan can itu ke tempat sampah. Problem selanjutnya yang kami temui ialah ketika membuat program langsung membuat tanpa memasukkan post ke Move It, tanpa membuat post di Move It terlebih dahulu, terjadi error pada saat simulasi di gazebo-nya. Oleh karena itu solusinya buat dulu 3 buah post, ya, di mana 3 buah post itu ialah poin ketika robot UR itu mendekati objek, mengangkat objeknya, kemudian pergi ke tempat pelepasan objek tempat sampah. Permasalahan berikutnya yang kami temui ialah pada saat mensinkronkan antara posisi NF vector dan juga posisi can-nya. Jadi kami membuat pergerakan dahulu, barulah posisi can yang mengikuti di mana NF vector robot itu berada. Jadi kami butuh trial and error terus-menerus hingga proses grasping itu berulang kali terjadi agar kontak poin untuk menggrasping itu dapat terjadi secara tepat dan objeknya tidak lepas dan juga tidak jatuh. Baik, mungkin itu saja problem yang kami temui dan beberapa solusinya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.